Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat FTI semua. Kembali lagi bersama aku Gilang Lukman Hakim di podcast FTI. Nah, apa kabar nih Sobat semua? Semoga di bulan puasa ini kalian tetap semangat dan tetap full gitu ya menjalani puasanya, jangan ada yang bolong-bolong. Nah, di sesi kali ini kita udah kedatangan tamu spesial nih, ada dua orang bintang tamu. Dan mungkin kebanyakan dari kita udah kenal, tapi juga mungkin ada beberapa nih yang belum kenal. Jadi kita kedatangan brand ambassador FTI 2021. Ada Kak Anwar dan Kak Salsa. Halo Kak. Halo. Boleh dong kenalan dulu nih ke kita. Soalnya kan ada mahasiswa baru nih ya yang Iya. belum kenal mungkin sama Kak Anwar dan Kak Salsa. Kenalan dulu dong, dari mana? Terus apa aja gitu. Oke. Halo semuanya. Kenalin, nama aku Salsabila Putri Aziza, biasa dipanggil Salsa. Aku dari angkatan 2020, jurusan Teknik Kimia Reguler Malang. Oh, Tri. Nah, kalau kakak satu ini? Perkenalkan, nama aku Saiful Anwar, biasa dipanggil Anwar atau Saiful juga boleh. Dari kelas Teknik Mesin Reguler Malam, angkatan tahun 2020 juga. Sama. Oke. Nah, Iya. kita mau ngomongin ini nih Kak, tentang brand ambassador gitu kan. Kan kakak Iya. berdua ini kan sebagai brand ambassador nih. Mm-mm. Tapi mungkin kebanyakan dari kita nih belum tahu gitu kan, apa sih brand ambassador itu, terus tugasnya apa, kegiatannya apa aja gitu. Boleh dong dicerita dikit ke kita gitu. Oke. Jadi awal kita kepilih jadi brand ambassador itu kan pertamanya ada pengumuman ya. Mm-mm. Nah di pengumuman itu awalnya aku belum ngeh. Nah terus habis itu ada salah satu dosen namanya Bu Fauzia nge-PC aku secara pribadi untuk ngajakin, ayo Sa ikut seleksi ini brand ambassador tahun 2021 gitu. Nah saat itu aku belum kepengen banget untuk ikutan, kayak masih ragu-ragu. Nah tapi karena dorongan dari Bu Fauzia kayak, ayo bisa kok Sa gitu, kamu ikutan aja gitu seleksinya, kamu kayaknya punya bakat deh, punya potensi gitu kan. Nah saat itu aku tanya keuntungannya apa aja Bu gitu, terus banyak banget Bu Fauzia menjelaskan, salah satunya beasiswa, dan aku jadi tertarik aja untuk ikutan gitu. Karena mendengar kata beasiswa gitu. Iya, beasiswa. Dan kayak gila, aku gimana ya, kayaknya kalau kerja aja tuh agak ngebosenin gitu ya. Kayak ada yang kurang gitu Iya ya. benar. Terus abis itu kuliahnya kan juga masih online. Jadi kayak pengen punya kegiatan baru juga sih gitu. Akhirnya ikutan, tertarik, ikut seleksi itu bikin video gitu tentang profil diri, pengenalan diri. Saat itu aku bikin kayak kegiatan aku sehari-hari gitu, dari bangun tidur, kerja, dan kuliah gitu sampai weekend. Pokoknya profil diri kita. Terus habis itu kita kirim ke panitianya, terus ikutan seleksi beberapa hari. Habis itu udah deh kita ada pengumuman dan pelantikan BA 2021 gitu. Nah, kalau Kak Anwar sendiri nih, gimana tuh? Kayaknya nggak sama beda ya? Iya, nggak beda jauh sama Prosesnya Salsa. pasti sama ya. Iya. Prosesnya sama kayak Salsa gitu, cuman ya pas awal-awal itu kayak nggak layak aja gitu, kayak apa bisa Kita harus percaya diri dong. Enggak, Iya, maksudnya betul. kayak bisa nggak ya jadi BA kok ini, tapi dikasih jalannya masih gitu bertanya-tanya ya. gitu. Cuman dikasih ya kayak Salsa juga tadi kan dikasih support juga kan, Oleh dosen. ada dukungan juga. Ya udahlah kalau kayak gitu saya ambil aja. Terus sempet tanya-tanya juga, Bu, saya kan kerja nih, nanti kalau saya kan jadi BA itu waktunya kapan ya, kalau ada kegiatan atau gimana? Oh enggak kok War, katanya. Nanti bisa diatur itu. Dan terbukti emang pas jadi BA itu ya diatur-atur ya waktunya. Juga kita sendiri malah yang ngatur kadang, yang menyesuaikan gitu. Iya, kapan maunya gitu. Kayak gitu, kapan luangnya. Nah, oke. Nah, tadi kan kita menyinggung dikit tuh dari Kak Salsa, katanya ada banyak benefit yang membuat kalian tertarik untuk ikut seleksi menjadi BA. Tadi kan udah disebutin satu, ada beasiswa, dan tentunya kan nggak mungkin dong benefitnya cuma satu. Pasti banyak ya. Banyak Nah, banget. FTI emang apa aja tuh? Keren ya. Apa aja tuh biar nanti mahasiswa yang lain gitu ya yang mau ikut seleksi nih di tahun 2022 ini bakal tertarik gitu. Aku mau join di seleksi tahun ini gitu. Boleh dong di-spill Kak dikit ke kita. Kalau kita sebagai hampir 1 tahun sebagai brand ambassador, selain kita dapat beasiswa 1 tahun full penuh, itu sama sekali nggak bayar SPP ya, jadi kayak full 1 tahun jadi aja. Kalian tinggal kuliah aja gitu? Iya, fokus kuliah aja udah, dan brand ambassador gitu. Iya benar, bener-bener full 1 tahun. Itu keren banget Jaya. Terima kasih Jaya. Itu buat ini juga
kalian harus semangat kalau ada nanti dibuka lagi brand ambassador FTI tahun 2022 ya. Iya. Nah, Iya. Nah, selain itu apa lagi tuh? Nah, Kan udah selain- beasiswa terus Mm-mm. apa lagi tuh? nah selain itu kita juga jadi lebih kenal dosen ya. Iya. Oke. Dibandingkan dengan mahasiswa lain karena kita juga kuliah masih online, masih 2 tahun jadi belum ke kampus gitu kan. Nah, Sedangkan karena kalian udah ke iya, kampus, kita udah ke kampus, sering ke kampus, Sering ke lebih kampus, kenal sama heeh. dosen-dosen gitu. Jadi punya privilege. punya privilege yaitu dikenal oleh dosen. Iya, Oke. dan selain Kayak itu satu langkah lebih di depan ya. nah, betul. Nah, Wah. selain itu juga di sini kayak bakat kita jadi lebih tergali. tergali oleh FTI Jayabaya. Salah satunya contohnya aku gak pernah bisa jadi MC tapi cuma di Jayabaya aku bisa jadi MC. Keren banget. Mungkin nanti di luar bisa loh, Sal. Oh iya bisa kali Bisa, ya. Iya, pasti bisa. bisa. Tapi bisa. awal mula itu aku di Jayabaya loh. benar. Siapa tahu nanti ibu atau bapak dosen yang punya acara Ah. atau hajat Oh. di rumahnya betul. nanti ngundang Salsa MC-nya. Boleh, boleh. MC nikahan ya. Iya, atau MC anaknya ulang tahun Oh, iya, gitu kan boleh bisa banget. tuh. Iya. Iya. Awal-awal tuh aku diajakin buat ikutan jadi MC seminar nasional. Mm-mm. Itu waktu itu dilatihnya sama Pak Dodi sama Bu Fauzia. Itu mereka intens banget untuk ngehubungin aku untuk kayak latihan gitu. Terus mengasah potensi aku juga. Aku belajar banyak dari Pak Dodi waktu itu. Belajar Awal-awal jadi MC. jadi artikulasi gitu. Iya, terus Ekspresi. nadanya juga Oh, gitu oke. kan. Terus akhirnya mulai dari seminar nasional itu pertama kali aku jadi MC. Beberapa saat kemudiannya ya udah aku jadi diikutin untuk jadi MC beberapa kegiatan juga di Jayabaya gitu. Jadi Langsung dilatih ya sama ahli iya, MC sama handal ya. Pak Dodi itu adalah Pak Dodi. MC handal ya. betul di Jayabaya. Yuk bisa yuk. Ya, jadi potensinya bakal tergali pas jadi BA gitu. Jadi ada 3 poin tuh, 3 poin mungkin cukup membuat kalian tertarik nih, sobat-sobat FTI semua untuk join di seleksi tahun ini nih. Nah, kalau Iya. untuk Kak Anwar sendiri, selain dari yang tadi ada lagi nggak Kak? Kira-kira benefit apa sih mungkin yang didapat gitu? Atau Apa? mungkin gini, tadi kan katanya punya privilege kenal dengan dosen gitu ya. Iya. Iya. Sedangkan kalau biasanya kalau yang aku dengar gitu ya, Iya. kalau kita dekat dengan dosen kita bakal gimana ya ngomongnya? Anak Di istimewa. Ah, gitu ya. Anak emas lah gitu ya. sehingga nilainya pun menjadi aman. Apakah benar? Oh, sebenarnya nggak gitu juga ya. Tetap dosen juga adil juga gitu. Tetap ngasih kita soal sama ke Adil yang ya? lain juga sama. Jadi misalkan kalau emang jelek ya udah kasih jelek gitu. iya gitu. Balik lagi sih itu ke masing-masing juga. Tapi kalau ngomongin nilai, gimana nih nilai semester kemarin? Bagus gak nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah apa nih? Alhamdulillah memuaskan. Memuaskan. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah bagus. Berapa? Boleh di-spill enggak ya? Jangan ya. Apanya nih IPK? Iya, pertanyaan. Boleh. IPK Iya. terakhir IPK. IPK apa? IPK. Terakhir Kita aku ngomong berapa IPK ya? aja. Aku juga lupa deh. Kayaknya sih sekarang itu rata-rata masih 38 sih gue. Wih, gede loh itu. Aku lupa terakhir berapa. Aku aja IPK-nya masih cuma 3, Itu 4. Kak Gilang kan pas itu ini Oke. offline, kita Iya. kan online masih bisa Oh. buka buku. Oh iya. Jadi online tuh lebih apa ya? Menguntungkan mahasiswa sih menurut aku. Iya. Enggak bisa nyontek ya. Iya, Jadi bukan Oh. nyontek sih, Bukan open nyontek. book juga. Heeh. Jadi kayak kayak gitu. kita lebih Leluasa. leluasa juga, terus lebih apa ya? Pokoknya jadi lebih mudah deh gitu. Kayak gini misalkan contohnya kita kan misalkan nih Kak Gilang ujian nih, kan boleh open book juga ya. Mungkin waktunya dibatas 2 jam pas Iya. hari itu kuliah juga. Kalau kita kan dikasih satu Satu hari, hari. misalkan 1 hari itu Full ya, satu hari ya, 24 jam. belum ditambah kita bisa aksesnya bebas gitu. Kayak misalkan kalau Kak Gilang kan kalau offline mungkin buka bukunya aja gitu. Kalau kita kan bisa buka Internet. e-booknya Cari-cari atau info cari di- lain. Info lain itu Internet, apa iya. tuh? Contekan kan? Google. Ya itu bisa sih diskusiin. Bukan nyontek, kita Oh, diskusi sama diskusi. teman-teman. Itu saling membantu Kak, dianjurkan kok. Oke, halus sekali ya Bang. Nah, oke, jadi untuk masalah nilai pastinya nggak akan ini apa? Maksudnya tetap profesional ya. Iya, Nggak- betul. nggak ada yang Profesional. istilahnya pokoknya kalau jadi brand ambassador Enggak gitu. auto A, apalagi udah dikenal dosen gitu kan, apalagi Enggak. udah dikenal budekan gitu ya. Eh, Nggak mungkin, oke. Nah, selanjutnya nih kita mau ngomongin tentang kan bentar lagi bakal mau demis nih ya. Ya gimana nih? Kalian sedih. sedih ya? Aduh. Jadi udah hampir setahun Kayak- nih. iya. By the way.
Mungkin boleh dong di apa ya namanya, diajak nih teman-teman mahasiswa untuk bisa berpartisipasi pada ajang kali ini gitu. Buat tahun 2022 Ya, ini. tahun 2022 Iya. gitu kan. Kayak gitu ya, mungkin semangat aja buat kalian selagi masih ada jalan. Nanti pas posternya udah dibuka, biasanya poster ya. Iya, Pertama itu pengumuman. poster pengumuman kayak di sosmednya FTI Jayabaya. Hmm. Nah itu udah ada link pendaftarannya atau panduannya, ikuti aja. Atau kontak Mm-mm. personnya. Kalau enggak nanti bisa langsung tanyakan ke siapa? Ke Gilang. Iya. Bisa Atau tanya-tanya juga ke bisa Gilang. langsung DM ke kita. Boleh Bisa boleh. Di boleh. @salsabila Ziza. Ini Dan satu lagi. Underscore Anwar. Underscore Anwar. Iya, BTW nih, kita Apa? belum cerita-cerita nih background dari kalian nih, apa sih? Apakah hanya seorang pelajar gitu ya? mahasiswa. Hanya, iya sorry, mahasiswa. Kok ingetnya pelajar terus ya? Ingetnya masih SMA nih. Masih sekolah. Nah, iya, Kita boleh emang dong. masih imut gitu sih. Iya ya, masih cocok gitu pakai putih abu-abu ya. Iya, putih biru. Oh, putih biru SMP dong. Iya, Iya. bocil banget Nah, ya. kalau Kak Salsa nih apa sih backgroundnya selain jadi seorang mahasiswa di sini? Apa sih kegiatan lainnya gitu kan? Kegiatan aku selain kuliah, aku juga sambil kerja. Kerja Gitu. di mana tuh? Aku kerja di salah satu perusahaan farmasi di Jakarta, Oke. di laboratoriumnya sebagai QC mikrobiologi. Quality control ya. Iya, Oke, quality di control. quality control. Nah, itu dengan adanya kegiatan BA gini nih, terus udah kuliah kalian ya? Iya. Kalian kuliah terus apa namanya? Kerja juga gitu kan. Terus ya BA juga keganggu nggak tuh kira-kira Kak? Nggak keganggu sih, jadi sepinter-pinternya kita aja bagi waktu gitu ya. Apalagi kalau misalkan sebagai BA ini waktunya tuh juga masih bisa fleksibel. Jadi kayak Oke. misalkan aku kerja Senin sampai Jumat. Terus Eh, kegiatan hari Sabtu gitu. Ya, dan kegiatannya itu di hari Sabtu dan kuliahnya pun kan malam ya. Senin sampai Jumat itu malam. Jadi nggak keganggu juga sama waktu kuliah gitu. Dan kalau misalkan aku lagi lembur pun Sabtu Minggu itu bisa diatur kayak misalkan Sabtunya ke kampus, Minggunya baru kerja gitu. Jadi pinter-pinter bagi Oke. waktu. Nah, kalau Kak Anwar sendiri nih kegiatannya apa aja nih Kak di luar seorang brand ambassador gitu kan? Wes, terus sebagai Ya. mahasiswa juga apa tuh kegiatan-kegiatan? Sama juga sih kayak Salsa, saya juga kerja gitu. Sebagai apa tuh Kak? Heeh. Sebagai apa? Saya tukang dagang, Kak. Wirausaha ya. Wirausaha. Bapak ini merendah aja ya. Iya. Kadang emang merendah untuk meroket. Merendah untuk saya. meroket. Amin. Jadi FYI ini Kak Anwar ini adalah seorang wirausaha. Jadi beliau mempunyai dua ya Kak ya, dua usaha. iya. Jadi di bidang kuliner dan juga di bidang Pabrikasi logam. fabrikasi logam. Heeh. Jadi cerita dong, jangan aku yang cerita soalnya aku Iya. nggak begitu tahu gitu. Apa tuh? Ya sama sih seperti yang Kak Gilang ceritain tadi, di bidang kuliner, punya satu warung gitu, warung makan nasi liwet. Ini enak nih lagi Nasi- puasa ngomongin nasi liwet kayaknya. Aduh, ya kayak gitu, warung masakan khas Sunda gitu. Kayak saung-saung aja, kalian bisa kok mampir nanti. Namanya, Kalau, namanya, nama apanya nih? nama warungnya. Nama warungnya Warung Sayana Spesial Oh. Nasi Liwet. Warung Itu udah ada di Google Maps juga sih. Oke, ini Iya. kita sekalian promosi ya. Iya, boleh. Nanti kita di endorse gak sih? Enggak. Kita nggak di endorse. Tenang. Nah, satu lagi apa tadi Kak? Apa? Apa tadi fabrikasi Logam. logam? Di pabrikasi logamnya Fabrikasi logam itu apa tuh? Kayak gimana sih? jadi kita buat pabrikasi logam itu ya kayak buat alat-alat dari logam, dari besi gitu. Oh, jadi atau kayak stainless. furniture, lebih ke Mm. furniture ya? Terus lebih mengarah ke hospital equipment. Lebih ke sana. Iya, ke alat-alat kesehatan, terus kayak alat bantu buat dokter, bidan atau di lab gitu. Itu udah lama mulainya apa gimana tuh? Udah Enggak berjalan sih. berapa tahun? Soalnya kan kalau kita tahu kan kalau untuk berwirausaha kan pastinya kita nggak mungkin dong langsung asal aku mau nih ambil bisnis ini dan tanpa perhitungan sama sekali gitu kan. Sedangkan Mm-mm. kalau Kak Anwarin masih 20 tahun loh. 20 tahun udah menjadi seorang wirausaha di bidang furniture dan apa tadi? Makanan ya. Makanan. Nah, itu gimana sih Sebenarnya gini Kak, dari saya sekolah SMK ya dulu STM, dulu itu pagi itu kan sekolah, nah siangnya itu ikut kerja, jadi udah ngalamin dunia kerja itu dari pas SMA. sekolah, iya udah. Oke. Terus sambil jualan juga, kayak misalkan jualan pulsa atau apa gitu, ya apa aja lah, yang penting bisa Penting nambah, halal ya. iya nambah uang jajan gitu Nambah kan. uang jajan Nambah bener uang banget jajan, kayak iya gitu. iya iya.
Nah, apalagi kan kalau sekarang itu didukung. Sekarang kan eranya bisnis online Betul, kan. betul Nah, banget, betul banget. era Apalagi pas digital, lagi visualisasi. lagi Iya. pandemi gini ya. Pandemi. Betul. Banyak banget yang dukung. Kayak gitu Kak. Awal-awalnya sih belajar dari YouTube juga, terus emang sering di lapangan. Udah berapa tahun Kak Dari mulai usaha? mulai usaha warung sih baru ya, warung itu baru jalan 1 tahun. 1 tahun. Nah itu kalau yang tadi yang logam itu, yang ya furniture. fabrikasi logam itu sebenarnya mengangkat dari emang kebiasaan dari ini sih, lingkungan juga. Dari di lingkungan itu ada ini ya workshop gitu. Nah, kita nerusin workshop itu, Oke. cuman Oh. bukan dari orang tua, ini masih ada bosnya gitu. Oh, I see. Heeh. Iya, oke. Kayak gitu, terus dikasih kesempatan buat ngelola sendiri gitu. Ada dukungan-dukungan Keren. Nah. kayak gitu. Oke, jadi bisa dilihat kan ya. Jadi dua orang brand ambassador ini, mereka tuh walaupun punya kesibukan di luar kuliah dan juga sebagai brand ambassador juga gitu ya, tapi mereka tetap bisa memanajemen waktu. Intinya adalah manajemen waktu ya. Jadi kalian gak usah takut nih sobat FTI semua yang mau ikutan daftar di Open Recruitment Brand Ambassador 2022 ini. Daftar aja udah. Pokoknya kalian yang memiliki, apalagi kalian misalkan punya bakat terpendam gitu kan, kayak Kak Salsa gitu. Iya. Bisa nge-MC Bisa atau mungkin di-expose di sini ya. Iya, betul banget. Karena yang namanya brand ambassador kan adalah representatif fakultas gitu ya. Iya, Jadi harus branding terus tentang betul fakultas. banget. Apalagi nih bocorannya ya, untuk tahun depan tuh bakal kegiatan tuh offline gitu. Iya. Dan bakal lebih seru banget. Soalnya Iya, kan pasti kalau nanti lebih dikenal ya. betul banget. Soalnya kan kalau Kak Anwar dan Kak Salsa kan masih online ya. Iya, masih Jadi online. kegiatannya pun masih belum terlalu banyak gitu, dan Masih. belum terlalu seru gitu ya. Tetap seru kok. Tetap seru ya? Tetap seru. Dan FTI emang keren. Oh, Iya. tetap Karena- seru ya. Iya, oke. Dan nanti pasti lebih seru lagi dong Iya. Iya. dengan adanya kegiatan offline ini. Betul. Oke. Kita kegiatannya masih zoom terus sih Iya, gitu. maksudnya Kalau itu. seminar. Oke, Tapi nggak- tetap seru. tapi apalah Iya. daya ya. Tapi kemarin sempet sih nggak Zoom Oh, pas ini. di Esak ya, Esak 2021. Iya, Esak kemarin. Oh iya. Esak itu kemarin. dia. Itu Itu setelah semester. awal mula ya. Iya. Iya. Awal mula. Kemarin sempat ini sebelum datang Omikron tapi ya. Iya, sebelum rame-ramenya Omikron. Oke. Nah, untuk closingnya nih Kak, mungkin bisa dong dikasih apa ya istilahnya, motivasi nih untuk anak-anak. Bukan anak-anak ya, untuk mahasiswa. Sorry, mohon maaf nih. Untuk teman-teman. Teman-teman, kayak lebih yang tepatnya lain. teman-teman yang Iya. lain nih yang untuk pengen Iya. join gitu kan ya. Tadi kan udah di spill nih mengenai benefitnya apa aja gitu kan. Kegiatan. Dikasih dong sedikit closing gitu ya, biar Apa? semakin membuat mereka tertarik gitu. Mungkin Oke. tip and stick kali ya. Tips tipsnya and ya. trick boleh. Oke. Iya. Apa? Kayak Udah gitu. Kak Salsa dulu mungkin. Oke, buat teman-teman Jayabaya semuanya, nanti kalau misalkan udah ada pembukaan untuk Open Recruitment BA 2022, pokoknya kalian harus ikutan, harus banget. Dan itu seleksinya pun gampang sih menurut aku, kayak yang penting usahanya dan doanya Iya. gitu ya. Untuk untuk Iya, karena hasilnya. usaha tanpa dibarengi doa itu. Nah, betul, itu dua kesatuan. Dua kesetahuan ya. Dua kesetahuan. Nah iya, pokoknya kalian untuk hasilnya itu lihat nanti aja gitu. Yang penting kalian usaha dulu untuk jadi BA gitu. Terus Jangan pernah takut untuk mencoba. iya pastinya. betul. Iya. Karena kalian gak akan bisa kalau kalian gak mencoba. Betul banget. Dan kesempatan itu gak datang 2 kali. Betul. Jadi harus ikutan. Karena jadi BA itu seru kok. Pokoknya seru banget. Seru banget. Oke. Nah, Kak Anwar, coba dong kasih dong semangat nih ke kita semua. Kita semua. Kalau aku nggak bisa lagi nih jadi BA nih. Soalnya umurku aja udah tua. Aku udah mahasiswa akhir. Gimana ya? Mungkin ya terutama tadi udah dijelasin juga sama Salsa kayak gitu. Ya intinya kalau selagi masih ada jalan, Oke. ya terusin aja, Terusin. gasin terus. Kalian juga bisa, kalian mampu, ya tetap semangat. Gali ya. terus gitu ya. Iya, Gali terus gali bakat terus. kalian. Iya. Kalau kekurangan informasi bisa nanti tanya-tanya kita atau tanya-tanya yang biasanya yang bersangkutan juga ada di
nomor-nomornya. Oke. Dan di gitu. CP-nya. Jayabaya itu aktif di Instagram. Jadi Instagram. kalian follow aja @FTI Jayabaya, di situ pasti banyak betul nih. informasi-informasi. Iya, informasinya update banget ya. Terus di YouTube-nya juga sama. Iya benar banget. Jangan lupa nih di subscribe YouTube FTI Jayabaya, terus di follow Like. Instagramnya juga, like, Iya. share, and comment. Comment. Also don't forget to subscribe our Mantap. Iya. YouTube. Oke Kak, thank you banget nih untuk ngobrol-ngobrolnya di siang kali ini, walaupun tetap sedang puasa, kalian tetap semangat gitu ya. Iya. Semangat dong, Semangat semangat, dong, harus Iya, semangat. sebenarnya ngobrolnya kurang lama ya. Pengennya ngobrolnya berapa lama tuh? berapa lama ya? Nggak tahu kayaknya. Soalnya Mungkin jarang, nanti. soalnya jarang juga kita kayak gini sekarang kan kemarin. Karena studio Jayabaya juga baru, Oh keren iya, banget. baru. Jayabaya Ini baru studionya loh. bagus. Baru bagus. Pokoknya Jayabaya tuh keren, Keren. tiap hari tuh pasti ada improvementnya, keren banget. Makasih Jayabaya. Oke guys, mungkin sekian ya podcast seri kita kali ini, yaitu mengenai obrolan tentang brand ambassador. Dan jangan lupa untuk kalian para mahasiswa-mahasiswa FTI Jayabaya, khususnya nanti yang mahasiswa baru nih, yang masih fresh banget gitu ya, Maba. jangan lupa untuk ikutan yang namanya seleksi brand ambassador. Nanti insya Allah akan dibuka di bulan Juni Juli. atau Juli mungkin ya. Oh, Juni iya. atau Juli ini. Sekalian mereka nih demis nih, kasihan banget. Enggak sih, tetap pasti ada berbekas gitu. Jangan- Asik. Jangan berharap 2 periode ya. Apalagi 3 periode. Iya, iya. Kan 2 periode harga mati, kita baru 1 nih. Oh, iya, Nanti iya. bisa 21 lagi. Kalau 3 periode apa tuh? Jangan Ih, nggak ah, deh. jangan ah. Oke, thank you untuk kalian yang sudah menonton. Jangan lupa di-share, terus komen, like, and subscribe. And see you on the next podcast. Bye-bye. Bye-bye. Thank you Kak Gilang. Thank you juga Kak Salsa dan Kak Anwar. Oke.